Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terutama mahasiswa-mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di prodi PPKN, terutama untuk semester 5 ke atas, karena untuk semester 5 ke atas ini Anda akan belajar tentang politik. Itu terdiri dari 4 mata kuliah politik ya. Nah, sekarang saya, mungkin Anda sudah banyak yang kenal atau bahkan belum dengan saya. Nama saya Tajudin SHMH. Sekarang saya akan mengampu mata kuliah sosiologi politik ya. Tujuan dari pembelajaran mata kuliah sosiologi politik ini adalah diharapkan Anda memahami tentang apa itu pengertian politik. Kemudian Anda harus memahami tentang apa itu sosiologi politik. Nah, yang selanjutnya menjelaskan konsep gagasan dalam ilmu politik, dan yang terakhir adalah memahami konsep politik. Jadi 4 hal tersebut dalam pertemuan pertama yang berkaitan dengan pengertian sosiologi politik saya akan jelaskan. Yang pertama adalah pengertian politik. Apa sih itu politik ya? Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis, yang berarti kota yang berstatus negara kota atau city state. Jadi dilihat dari sisi etimologi, politik berasal dari bahasa Yunani yang artinya polis, yang berarti kota yang berstatus negara kota atau city state. Dalam negara kota di zaman Yunani. Jadi ini adalah sejarah definisi apa itu politik ya. Orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan. Jadi orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan. Ini adalah menurut filsuf Aristoteles. Ya, bahwa definisi atau secara etimologi pengertian politik itu adalah city state, kota yang berarti kota yang berstatus negara kota. Ya. Dalam negara kota di zaman Yunani. Orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan atau kebaikan, itu menurut Aristoteles dalam hidupnya. Nah, politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Jadi menurut Aristoteles ya, di Yunani pada waktu itu politik ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Atau dengan kata lain adalah proses interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, tujuannya adalah untuk kebaikan bersama. Ini menurut Aristoteles dilihat dari sisi etimologi. Etimologi itu secara arti kata. Kemudian saya lanjutkan bahwa
pemikiran mengenai politik khususnya di dunia barat banyak yang dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno. Filsuf Yunani kuno artinya banyak filsuf di sini adalah ahli filsafat yang lahir dari negara Yunani seperti Plato, Aristoteles, Socrates ya, menganggap politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik atau politi yang terbaik. Jadi tiga filsuf besar, Aristoteles, Plato, dan Socrates, menganggap bahwa politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Namun demikian, definisi politik hasil pemikiran para filsuf tersebut belum mampu memberi tekanan terhadap upaya-upaya praksis dalam mencapai politik yang baik. Jadi antara filsuf yang satu dengan yang lainnya ya mendefinisikan bahwa tujuan utama dari politik itu adalah untuk kebaikan bersama. Jadi dengan kata lain secara etimologi bahwa politik adalah proses individu yang saling melakukan interaksi dengan individu yang lainnya dengan mempunyai tujuan yang sama adalah untuk kebaikan. Itu pun sama dikatakan oleh Aristoteles dan Socrates ya. Namun demikian harus diakui bahwa pemikiran-pemikiran politik yang berkembang dewasa ini juga tidak lepas dari pengaruh para filsuf tersebut. Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Kalau tadi kita berteori menurut filsuf-filsuf besar dari Yunani seperti Aristoteles, Socrates, dan Plato, sekarang kita mendefinisikan politik menurut ahli yaitu Gabriel dan Almond. Mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu di mana kendali disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan kursif. Jadi secara tidak langsung walaupun secara pemilihan kata dan kalimat itu berbeda, tetapi mempunyai tujuan yang sama antara pendapat filsuf Yunani dan ahli politik Gabriel dan Almond, bahwa tujuan utama dari politik adalah untuk kebaikan bersama. Kalau tadi kita membahas mengenai pengertian politik, sekarang kita membahas pengertian sosiologi politik. Jadi apa itu politik, apa itu sosiologi politik. Nah sekarang kita membahas pengertian apa itu sosiologi politik. Sosiologi politik merupakan sebuah subbidang yang muncul dan berkembang dalam sosiologi kontemporer dalam ilmu politik. Jadi sosiologi politik adalah sebuah subbidang yang muncul dan berkembang dalam sosiologi kontemporer dan ilmu politik. Dari definisi yang sederhana tersebut sebenarnya dapat dianalisa bahwa sosiologi politik merupakan penggabungan dua disiplin ilmu antara sosiologi dan politik. Yang kemudian sosiologi politik ini dapat dikategorikan sebagai subbidang dari sosiologi kontemporer atau dari ilmu politik, sehingga menjadi suatu kewajaran apabila sosiologi politik menjadi bagian bidang ilmu politik. Jadi sosiologi itu kan bermacam-macam. Anda belajar ya, ada sosiologi politik, ada sosiologi pendidikan, dan ada sosiologi ekonomi misalnya. Inilah yang berkaitan dengan kemasyarakatan.
Lalu selanjutnya adalah kalau meminjam dari istilah ilmu politik dan sosial untuk mempermudah memahami pengertian sosial politik, sebaliknya dimulai dari definisi secara bahasa dulu. Jadi tadi ya, sosiologi politik terdiri dua kata, yaitu sosiolog dan politik. Sosiologi dan politik. Istilah sosiologi diketemukan oleh Auguste Comte untuk menunjukkan ilmu tentang masyarakat. Sosiologi itu kan tentang masyarakat. Sebelum itu Comte pernah mempergunakan istilah fisika sosial. Jadi ini kita sedang berteori mengenai sosiologi politik menurut Auguste Comte. Jadi sosiologi politik adalah yang membahas masyarakat yang berkaitan dengan politik, ya. Lalu yang berikutnya adalah kita membahas mengenai konsep-konsep gagasan dalam definisi sosiologi politik. Banyaknya ketidaksepakatan para ahli terhadap makna yang tepat pada sosiologi politik kemungkinan disebabkan oleh sosiologi politik itu sendiri yang begitu kaya akan gagasan yang saling bertentangan. Jadi yang namanya gagasan, ide itu kan bisa timbul dari manapun, dari siapapun yang berkaitan dengan keilmuan. Begitupun dengan konsep gagasan dalam definisi sosiologi politik, ya. Yang pertama adalah gagasan mengenai negara pemerintah adalah yang merujuk kepada para penguasa dan pemimpin dari masyarakat nasional. Oleh sebab itu arti sosiologi politik sangat sempit dan terbatas. Jadi ini adalah gagasan yang pertama. Kemudian gagasan yang kedua dalam sosiologi politik adalah mengenai proses interaksi antara masyarakat dan politik. Kalau tadi pengertian dari politik adalah interaksi antara individu dengan individu, dalam gagasan ilmu politik adalah bagaimana interaksi antara masyarakat dan politiknya. Kalau kita bicara masyarakat berarti menyangkut bagaimana orang yang berkumpul, berhimpun dalam suatu tempat dengan kepentingan yang sama. Kalau bicara masyarakat itu kan terdiri dari ada masyarakat sosial, ada masyarakat universal, dan masyarakat swasta. Nah, bagaimana masyarakat ini melakukan interaksi dengan politik? Yang berikutnya adalah konsep politik. Politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan, mewujudkan kebaikan bersama. Jadi konsepnya politik itu adalah politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Ada beberapa konsep politik. Yang pertama itu, yang kedua adalah politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggara negara dan pemerintah. Bagaimana jalannya negara yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah adalah proses dari politik, ya. Negara adalah organisasi, pemerintah adalah unsur dari negara. Dalam menjalankan roda pemerintahan itu melalui proses politik, ya. Yang ketiga adalah politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam konsep kekuasaan, yang pertama adalah bagaimana kekuasaan itu didapatkan. Yang kedua adalah bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Dan yang ketiga adalah bagaimana mempertahankan kekuasaan itu. Demikianlah pertemuan pertama mengenai pengertian sosiologi politik. Untuk itu saya harap Anda benar-benar memahami, kemudian jika kurang yang berkaitan dengan proses paparan yang saya sampaikan, Anda bisa membaca dari berbagai macam sumber. Saya berharap Anda untuk tetap semangat, ya,
mengikuti perkuliahan ini yang berkaitan dengan sosiologi politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.